3 yang beranggotakan saya Putri Dinanda Anupagana, Saya Ulfiatul Aini. kami dari Universitas Sunan Derajat Lamongan, Prodi Ekonomi Syariah semester 4 kelas C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Ibu Nafidatul Nikmah. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang macam-macam tabel distribusi frekuensi. Jadi jangan skip videonya ya. Yuk langsung saja kita mulai pembahasannya. Sebelum masuk ke pembahasan yang utama, kita pahami terlebih dahulu apa itu tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah sebuah tabel yang berisi nilai-nilai data. Dengan nilai-nilai tersebut dikelompokkan ke dalam interval-interval, dan setiap interval nilai masing-masing mempunyai frekuensinya. Setelah memahami pengertiannya, sekarang kita masuk ke materi inti, yaitu macam-macam tabel distribusi frekuensi. Ada 3 jenis tabel distribusi frekuensi. Yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi relatif. Frekuensi relatif itu adalah perbandingan antara frekuensi suatu data dengan jumlah seluruh data. Biasanya frekuensi relatif itu ditulis dalam bentuk persen. Nah, ini merupakan bentuk umum dari tabel distribusi frekuensi relatif. Seperti ini. Rumusnya FI per jumlah seluruh data dikali 100%. Di mana FI adalah frekuensi tiap kelas. Simbol begini dengan F jumlah seluruh data dan I adalah nomor urutan kelas. Langsung saja ke contohnya. Data jumlah pengunjung sebuah toko selama 40 hari. Jumlah pengunjung 10 sampai 15, banyaknya hari 12 hari itu dikunjungi 10 sampai 15 orang. 6 hari dikunjungi oleh 16 sampai 21 orang dan seterusnya. Jadi kita ngitungnya itu dari rumus ini langsung saja interval yang pertama. Itu 10 sampai 15. Jadi rumusnya kita masukkan ke rumusnya. FI berarti 12 per jumlah seluruh data 40 dikali 100. Sama dengan ini, jangan lupa persennya, sama dengan 30%. Dan seterusnya B, kelas interval kedua ada 16 sampai 21. Kita masukkan rumus. Jadi kalau 16 sampai 21 ada 6 hari. Jadi 6 hari per jumlah seluruh data 40 dikali 100% sama dengan 15%. Pokoknya semua data ini, data kelas interval ini kita hitung dari atas sampai bawah. Karena ini tadi interval pertama 12 dibagi 40 dikali 100 sama dengan 30%. Kemudian 6 dibagi 40 dikali 100 sama dengan 15%. Tadi perhitungan ini dan seterusnya sampai dihitung semua ya. 8 bagi 40 dikali 100 sama dengan 20%. 7 dibagi 40 dikali 100 sama dengan 17,5%. Sama ini juga yang 34 sampai 40 pengunjung, jumlah pengunjung banyaknya hari 7 hari dibagi jumlah seluruh total data 40 dikali 100 sama dengan 17,5%. Dan semua ini, seluruh data ini tadi yang sudah dihitung, ini ada hasilnya sama dengan 100%. Jadi seluruh data itu kalau dijumlahkan hasilnya harus 100%. Meskipun dari perhitungan ini
kurang atau lebih pembulatannya tetap dihitung 100% karena dihitung pembulatannya tadi. Jadi frekuensi relatif itu menunjukkan kita untuk melihat frekuensi suatu data dengan perbandingan seluruh data ini tadi, jumlah seluruh data. Nah, selanjutnya kita akan membahas macam yang kedua, yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu adalah tabel yang diperoleh dari tabel distribusi frekuensi dengan cara menjumlahkan frekuensinya sedikit demi sedikit, mulai dari kelas yang pertama sampai kelas berikutnya. Dalam frekuensi kumulatif itu sendiri mempunyai dua jenis. Yang pertama adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Frekuensi kumulatif kurang dari itu maksudnya adalah kita menjumlahkan frekuensi yang paling awal sampai dengan batas tertentu. Jadi biasanya setiap kelas itu dijumlahkan dengan frekuensi sebelumnya. Seperti ini adalah bentuk umum dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Seperti ini. Langsung saja ke contoh. Di sini ada tabel, ada data di tinggi badan 30 siswa. Ini ada 15. Kita langsung saja hitung. Kelas pertama, kelas interval pertama adalah kurang dari 140. Karena tidak ada data yang kurang dari 140, maka nilai frekuensi kumulatifnya adalah 0. Jadi kita tulis 0. Dan kemudian kelas interval kedua kurang dari 145. Data yang kurang dari 145 adalah 140 sampai 144. Itu ada frekuensinya 3. Jadi di sini sehingga frekuensi kumulatifnya adalah 3. Kemudian yang ketiga adalah kurang dari 150. Data yang kurang dari 150 adalah 140 sampai 149. Jadi frekuensi kumulatifnya kita tambahkan 3 ditambah 5 adalah 8. Pokoknya kita menjumlahkan dengan frekuensi yang sebelumnya. Dari atas ke bawah itu dijumlahkan frekuensi sebelumnya. Dan seterusnya J. Di sini kurang dari 155. Data yang kurang dari 155 adalah 140 sampai 154. Berarti 3 tambah 5 tambah 7 15. Kita tulis di sini 15. Dan seterusnya 15 kita hitung seperti ini. 15 kemudian titik E kurang dari 160. Itu ada 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9. 15 ditambah 9 berarti 24. Yang terakhir juga kurang dari 165. Karena di sini kan 164, berarti di bawahnya kan 165. Kurang dari 165 itu ada 140 sampai 164. Jadi kita tambahkan saja kurang dari 165 itu frekuensinya berarti 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 6 berarti 24, berarti 30. Di sini 30. Jumlah akhirnya sama, di sini 30. Seperti itu. Ini adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Pokoknya frekuensinya setiap kelas itu frekuensinya dijumlahkan dengan frekuensi sebelumnya. Seperti itu. Selanjutnya ada yang kedua, jenis kumulatif. Yang kedua adalah atau lebih berarti kebalikannya dari ini. Frekuensi kumulatif atau lebih itu menjumlahkan frekuensi dari yang paling bawah ke atas. Langsung saja ke contoh frekuensi atau lebih. Di sini kita menggunakan tabel yang tadi, data tinggi badan 30 siswa. Sebenarnya frekuensi tadi seperti yang
sudah dibilang adalah atau lebih, kebalikan dari kurang dari. Seperti yang terlihat di dalam tabel, yang ini di atas, ini tadi yang kurang dari dimulai dari S1 tambah S2, sebenarnya kalau ini kebalikannya. Jadi kita dihitung seperti ini. Untuk kelas interval pertama atau lebih 140 berarti yang lebih dari 140 adalah 140 sampai 164. Jadi kita tambahkan semua 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 60 sama dengan 30. Untuk kelas yang kedua juga begitu, atau lebih dari 145 berarti 145 sampai 164. Yang 3 kita hapus, berarti mulai dari sini hitungnya 5 plus 7 plus 9 plus 6 sama dengan 24. Kemudian untuk 160 juga sama, lebih dari 160 kita itu mulai dari sini 7 plus 9 plus 6 sama dengan 15 dan seterusnya sampai di sini. Lebih dari 165 kan tidak ada, yang lebih di bawah ini tidak ada data lagi, jadi sama dengan 0. Selanjutnya kita akan membahas tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif. Jadi, frekuensi relatif kumulatif adalah sebuah tabel yang diperoleh dari frekuensi relatif dengan menjumlahkan frekuensi secara bertahap dari satu kelas interval ke kelas interval berikutnya sampai batas tertentu. Nah, frekuensi relatif kumulatif ada dua jenis. Yang pertama adalah frekuensi relatif kumulatif kurang dari. Frekuensi relatif kumulatif kurang dari itu maksudnya menjumlahkan frekuensi relatif dari atas ke bawah. Jadi setiap kelas ditambah dengan nilai sebelumnya, sehingga nilainya akan terus bertambah. Nah, ini adalah contoh dari tabel frekuensi relatif kumulatif kurang dari. Nah, seperti ini. Nilai terakhirnya harus sama dengan harus 100. Langsung saja ke contoh. Misalnya kita ada sebuah tabel nilai data 1 kurang 65 sampai seterusnya. Langsung saja ke contoh A. Untuk kelas interval pertama kurang dari 61. Nah, karena tidak ada data, maka nilainya adalah 0%. Kita tulis sudah 0%. Untuk kelas interval kedua kurang dari 66. Nilai data yang kurang dari 66 adalah 61 sampai 65 adalah 10%. Tulis kurang dari 66 10%. Selanjutnya untuk kelas interval yang ketiga kurang dari 71. Data yang nilainya kurang dari 71 adalah 61 sampai 70. Jadi setiap kelas ditambah dengan nilai sebelumnya, maka 10% ditambah 22 sama dengan 32,5. Kita tulis 32,5% dan seterusnya sampai hasilnya yang terakhir adalah 10%. Jadi bisa disimpulkan kalau frekuensi relatif kumulatif kurang dari itu cara menghitungnya dari atas ke bawah. Jadi setiap kelas akan ditambah dengan hasil sebelumnya. Jadi nilainya akan terus bertambah dan hasilnya harus sama dengan 100%. Selanjutnya yang kedua yaitu frekuensi relatif kumulatif atau lebih. Frekuensi relatif kumulatif atau lebih itu maksudnya presentasi jumlah data yang nilainya sama dengan atau lebih dari batas tertentu atau kebalikan dari kurang dari. Nah, ini adalah tabel umum frekuensi relatif kumulatif atau lebih. Nah, seperti ini. Langsung saja ke contohnya. Misalnya ada data berat badan 61 sampai 65 dan seterusnya. Langsung saja ke A. Untuk kelas interval yang pertama yaitu 61 atau lebih. 61 atau lebih. Karena semua data masuk, maka hasilnya adalah 100%. Sebelum kita tulis 100%. Karena 61 atau lebih berarti semua data masuk ini
dijumlahkan semua. Contoh 10,6% ditambah 22,5 ditambah 27,5 sampai seterusnya, dan hasilnya adalah 100%. Selanjutnya, untuk kelas interval yang kedua, 66 atau lebih. Data yang nilainya 66 atau lebih adalah 66 sampai 95. Maka ini harus dijumlahkan semua. 25 jumlahkan sampai data 95, yaitu hasilnya adalah 90%. Selanjutnya untuk kelas interval yang ketiga, yaitu 71 atau lebih. Data yang nilainya 71 atau lebih adalah 71 sampai 65. Maka hasilnya adalah 67,5. Nah, seperti itu. Dan seterusnya sampai hasil akhirnya harus menjadi 0% atau kebalikan dari frekuensi relatif kumulatif kurang dari. Itu hasilnya harus sama dengan 100%. Jadi bisa disimpulkan kalau frekuensi relatif kumulatif atau lebih itu cara menghitungnya dari bawah ke atas atau kebalikan dari frekuensi relatif kumulatif yang kurang dari. Jadi yang frekuensi relatif kumulatif atau lebih itu cara menghitungnya dari bawah ke atas. Jadi semakin ke bawah nilainya akan semakin kecil dan nilainya akan menjadi 0%. Seperti itu. Demikian penjelasan dari kami mengenai macam-macam tabel distribusi frekuensi, yaitu ada tabel distribusi frekuensi relatif, frekuensi kumulatif, dan frekuensi relatif kumulatif yang masing-masing dapat membantu kita untuk memahami sebuah data. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini masih banyak kekurangan baik dalam penjelasan maupun penyajian video. Karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Melalui tugas ini kami juga masih dalam proses belajar dan berusaha memahami lebih baik lagi materi statistika. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Wassalamualaikum